Ya, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fafadli Nasution dari program studi Teknik Geomatika dengan NIM 120230054 TPB 22. Di sini saya akan membuat suatu implementasi yang telah kita ketahui semua di mata kuliah fisika dan juga di mata kuliah kimia. Adapun tema yang saya ambil di sini ada hukum Ohm dan di sini ada gas ideal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alasan saya mengambil dua tema ini. Teman-teman ada yang udah tahu belum sih apa itu hukum Ohm dan apa itu gas ideal? Hukum Ohm adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan, di mana rumusnya sebagai berikut. Bagaimana hukum Ohm bisa bekerja? Hukum Ohm menjelaskan tentang bagaimana keadaan arus listrik ketika melewati hambatan pada suatu tegangan. Lalu, apa itu gas ideal? Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Dan ini adalah sifat-sifat gas ideal. Lalu, ini adalah rumusnya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang hukum Ohm dan juga gas ideal. Untuk lebihnya, teman-teman bisa membaca buku atau melihat media-media yang ada atau yang lain-lainnya. Oke, kita mulai saja. Yang ke-1 itu ada hukum Ohm ya. Sini ada include IOStream seperti biasa dan juga using namespace std. Terus kita input integer main-nya. Di sini kita deklarasiin integer n-nya dengan pilih string menu. Untuk membuat judul, di sini saya membuat judulnya dengan menggunakan cout T ini sebagai tab ya, supaya bagus nanti hasilnya. Di sini saya membuat judulnya yaitu program fisika menghitung hukum Ohm. Di line yang ke-9 itu judul, di line yang ke-10 itu rumusnya, dan yang ke-11 dan 12 itu nama saya, nama, NIM, dan juga TPB. Di sini ada ulang untuk membuat judul atau menu-menu lainnya. Di sini saya membuat menu ya, membuat menu pilihan. Di sini saya membuat 3 menu, yaitu yang satu ada tegangan, yang kedua itu ada arus listrik, dan ketiga itu ada hambatan. Terus di sini saya menginput pilihan menu apa yang mau diketahui, ke-1, kedua, atau ketiga. Terus di bawahnya banyaknya percobaan. Sudah itu kita input lagi dengan float. Di sini ada tegangan. N-nya ini N yang di atas ya. Terus ada arus dan hambatan. Terus kita cout N line-nya. Selanjutnya ada switch atau pilih. Pilihan ke-1 itu ada case 1 atau pilih 1. Pilihan ke-1 itu untuk integer I sama dengan 1. Ini angkanya 1 sampai ke N, dan I-nya itu sama dengan N, dan I++ untuk menambahkan ke bawahnya.
Di sini kita menginput cout perhitungan ke 1 sampai seterusnya. Terus ada cout input arus, terus ada cout input hambatan, terus di sini ada tegangan. Tegangan itu harus dikali hambatan. Kan tadi kita sudah input harusnya berapa, hambatannya berapa, dan tanda bintang di sini dikali ya, dikali hambatan, harus dikali hambatan, yaitu rumus tegangan atau V. Dengan cout di sini nanti hasil tegangan ini nih dengan satuan volt. Tegangan I yang ini, tegangan I yang dicarinya, diketahuinya itu arus dan hambatan, dikali menghasilkan tegangan dan juga satuannya volt. Kalau sudah, kita cout and line. Sebelum kita ke case kedua, kita cout dulu kembali apakah pengguna mau kembali ke menu atau tidak. Di sini saya menggunakan kalau kembali ke menu dengan simbol Y, kalau tidak dengan simbol N. Menu, kita input dulu di sini menu. Kalau kita tulis Y-nya gede, maka dia ulang ke atas ini. Kalau Y-nya kecil, dia langsung ke bawah. Gitu teman-teman. Sini ada goto ulang untuk perulangan. Sini ada goto ulang juga. Oke, yang kedua kita pilih case yang kedua. Case yang kedua di sini atau pilihan kedua sama yang kayak pilihan ke-1, kita input dulu ini yang sama. Terus cout-nya sama, cout perhitungan ke berapa. Yang bedain ini kita ditanyanya yaitu arusnya berapa. Kalau menghitung arus kan tegangan dibagi hambatan. Oke. Sebelumnya kita input dulu di sini tegangan nih. Tegangannya berapa kita masukkan di sini. Terus hambatannya berapa kita masukkan ke sini. Kalau sudah, nanti tegangan dibagi hambatan menghasilkan arus I ini dengan satuan A. Kalau sudah, kita cout and line lagi. Sama seperti yang di atas, kita tunjukkan kembali ke menu atau tidak, yes atau no. Kita sin menu lagi, mau ulang atau tidak, ya gede atau ya kecil, kita goto ulang lagi. Sama yang ketiga juga, bedanya di sini kita menghitung hambatan. Hambatan itu tegangan dibagi dengan arus. Tegangan di sini kita input berapa nilainya, arus di sini kita input berapa nilainya. Kalau sudah, hambatan di sini sama dengan tegangan dibagi arusnya itu. Kalau sudah, mendapatkan cout hambatan di sini dengan satuannya ohm, ohm ya, yaitu satuan hambatan. Kalau sudah, cout and line di sini sama kayak yang di atas. Kita menampilkan mau kembali ke menu atau tidak, Y atau N. Terus jika iya, di sini kita akan mengulang. Kalau jika tidak, kita ke bawah sini. Begitu dengan case 1, case 2 dan case 3. Dengan memilih 1, 2 atau 3 dengan perulangan sebanyak N. Nanti kita lihat di
pas kita mulainya. Nah di sini kelihatan nih see out input pilihan salah, coba kembali lagi. Jika di teman-teman memasukkan nilainya salah, maka akan langsung ke bawah sini, langsung bacanya thank you semuanya, semoga bermanfaat. Makanya jangan asal menginput aja nantinya. Di bawahnya ada goto ulang, dan sudah di bawahnya lagi ada judul yang tadi sama kayak di atas. Oke, kita lanjut saja, kita mulai programnya. Nah di sini kita input 2 coba ya. Banyak cobaannya, kita input 1 aja. Tegangan kita input 12, hambatan kita input 12. Nah hasilnya 1. Kembali ke menu, Y atau tidak, kita coba ya Y. Nah di sini teman-teman kembali menginput pilihan menu apalagi yang mau diinput. Kita coba yang 3. Banyak percobaan, 1 kali aja. Input tegangan kita coba 12 lagi, dan kita coba 12 lagi. Hasilnya 1, sama. Kita kembali ke menu, tidak, kita sudahkan saja. Nah di sini akan muncul thank you semuanya, semoga bermanfaat. Oke, kita masuk yang ke Forgot item ya. Untuk hukum di sini sama seperti kayak biasa, kita input dulu N, pilih I, ulang, dan Y. Terus string menu Y sama dengan 1. Kita output program fisika untuk menghitung hukum Ohm. Kita input juga rumusnya. Terus kita input juga menu pilihannya. Menu pilihan di sini ada 1, 2, 3. Terus kita input lagi banyaknya percobaan yang kita pengen hitung. Terus habis itu kita input N. Habis itu kita masukin tegangan ke N, harus ke N, dan hambatan ke N. Di sini kita memilih bilangan itu tidak sama dengan 0. Dengan lanjut, di sini ada output pilihan menu yang ini nih. Kita mau milih 1, 2, atau 3. Terus input pilih. Di sini pilih sama dengan 1. Habis sama dengan 1, kita masukin tuh angkanya 1 sama sampai ke N. Sudah 1 sampai ke N, kita input dulu harusnya sini 1, sini, terus kedua input dulu hambatannya, terus menjadi tegangan. Di sini tegangan sama dengan arus kali hambatan, menghasilkan outputnya nanti hasil tegangan ini dengan satuan volt. Untuk yang kedua, di sini pilih 2. Oh ya, pilih 1. Di sini kita menggunakan if ya, if 1, if 2, if 3. Bedanya sama yang di C++, dia memakai case tadi, case 1, case 2, case 3. Kalau di sini if 1, if 2, if 3. Oke, lanjut. Untuk yang pilih kedua sama, kita input dulu I nya sama dengan 1 sampai N. Terus juga outputnya, perhitungannya keberapa. Terus kita input tegangan, hambatan, menghasilkan arus nantinya nih. Tegangan dibagi hambatan menghasilkan arus dengan satuannya ini. Dan juga yang ketiga sama kayak yang satu kedua, kita input dua semuanya, terus menghasilkan ini, menghasilkan hambatan dalam satuan ohm. Sudah itu, kita menginput atau mengoutput kembali ke menu dengan
pilihan menu Y atau N, yaitu Y10. Kita input ulang. Kalau kita masukin Y, kita akan ulang kembali ke case 1, case 2 atau case 3 tadi. Kalau kita input N, kita akan stop di sini. Begitu teman-teman. Oke, untuk codingan yang gas ideal, ini sama saja ya, sama kayak hukum home tadi. Yang membedakan di sini semua menu pilihannya. Di sini menu pilihannya ada 2, yaitu yang satu tekanan dan yang kedua volume. Bisa dilihat di sini. Untuk case-nya cuma ada 2 juga. Case-nya ini mengikuti menu pilihan, dimana menu pilihannya ada 1 dan 2. Ini juga sama, yang sama kayak hukum home tadi. Kita input dulu apa saja yang mau dimasukin. Habis itu menanyakan mau kembali ke menu atau tidak. Jika iya, kita akan ulangi. Jika tidak, langsung selesai. Begitu saja teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi ke sini. Logarithm gas ideal. Di sini kita mempunyai N, pilih, I, ulang, dan Y. Terus kita input di sini nilai ketetapan gas idealnya 8,314. Kalau di C++ tadi Const float ya. Kalau di sini kita memakai yang assigns, yang ini nih, yang kotak ini, untuk menginput nilai ketetapan gas idealnya ini. Terus di sini ada string menu ya, sama dengan 1, dengan output program kimia menghitung gas ideal. Dengan output menghitung gas ideal. Di sini ada rumusnya, menu pilihannya 1, 2, dan banyaknya percobaan. Kita input N di sini. Tekanan N, volume N, mol N, dan suhu N. Di bawahnya ya tidak sama dengan 1, ya tidak sama dengan 0. Di sini kita memakai looping ya, looping. Sini menghasilkan output pilih menu. Pilih menu 1 atau 2. Di sini salah ya, 1 atau 2, 1 sampai 2 doang. 3-nya tidak ada. Nah, di sini pilih 1 atau 2. Case 1 atau case 2. Di sini kita milih 1 dulu ya. 1, I sama dengan 1 sampai ke N. Kalau kita memilih 1, yaitu tekanan, menghitung tekanan, kita akan mendapatkan output di sini perhitungan ke berapa kita maunya, sampai berapa. Terus habis itu kita input molnya, kita input suhunya, kita input volumenya, menghasilkan ini nanti tekanannya dengan satuannya. Kemudian di case yang kedua sama, I sama dengan 1 sampai ke N. Terus perhitungannya sampai berapa. Terus itu input molnya, input suhunya, input tekanannya, dan menghasilkan volumenya di sini dengan satuannya ini. Jikalau sudah, kita langsung ke bawah mengoutput kembali ke menu atau tidak. Kalau kembali ke menu, ke sini dia ke atas lagi, sini, nah ke sini, nah ke sini nih, menu yang di sini nih. Jikalau tidak, kita akan langsung ke bawah ini nih, langsung ke bawah ini dan selesai sampai sini.